Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Desa Maleber. Riwayat berdirinya Desa Maleber. Pada suatu masa, kira-kira tahun 1880-an, di daerah Kuningan berdiri suatu kerajaan yang bernama Nagri Laris Manis. Kerajaan ketika itu dipegang kekuasaannya oleh seorang ratu yang sangat cantik sekali, yang bernama Putri Gandayang Sari. Di tengah alun-alun Nagri Laris Manis terdapat pohon beringin yang sangat rindang. Daunnya lebat dan luas, sehingga rakyat kerajaan terlindungi dari panas dan hawanya sejuk. Di lain daerah terdapat kerajaan yang bernama Nagri Pasir Pugag. Rajanya seorang raksasa bernama Duruwiksa. Duruwiksa ingin sekali menjadikan Putri Gandayang Sari menjadi istrinya. Maka lalu suatu ketika Duruwiksa melamar Putri Gandayang Sari. Namun lamarannya ditolak karena putri tidak mau mempunyai suami seorang raksasa. Karena lamarannya ditolak, maka Duruwiksa menghilang dan masuk raganya ke pohon beringin yang ada di Nagri Laris Manis. Sehingga terjadilah malapetaka. Pohon beringin mendadak menjadi kering, daunnya berguguran, batangnya dan rantingnya kering, sehingga hawa di daerah tersebut menjadi panas dan terjadi kemarau yang sangat panjang. Tanaman yang tadinya subur dan banyak menjadi gagal panen, dan hidup rakyat pun menjadi susah. Suatu waktu, dari negara alas pentas datang seorang kesatria gagah perkasa yang sangat tampan dan sakti, datang ke Negeri Laris Manis untuk melamar Putri Gandayang Sari. Kesatria itu bernama Samundaka, dan lamaran Samundaka diterima oleh Putri Gandayang Sari, tetapi dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang diberikan kepada Samundaka. Syarat yang pertama, Samundaka harus meluruskan sungai Cisanggarung untuk berlayarnya Putri Gandayang Sari dengan Samundaka apabila sudah menikah nanti. Dan memang pada waktu itu sungai Cisanggarung tidak lurus, harus berputar dulu ke Pasir Pugag. Sedangkan Pasir Pugag adalah negaranya Duruwiksa, yang lamarnya ditolak oleh Putri Gandayang Sari. Sudah pasti akan mengganggu kalau mereka berlayar di depan negaranya. Lalu syarat yang kedua, Samundaka harus mengalahkan Duruwiksa agar kesusahan rakyatnya bisa hilang. Dan kemudian Samundaka memenuhi kedua syarat tersebut. Untuk memenuhi syarat yang pertama, Samundaka mengeluarkan tongkat saktinya, lalu memukulkannya ke Pasir Pugag, sehingga Pasir Pugag terbelah menjadi dua. Sampai sekarang Cisanggarung menjadi lurus. Pasir Pugag yang tadinya satu menjadi dua. Di sebelah selatan Cisanggarung tetap menjadi Pasir Pugag, dan sebelah utara Cisanggarung menjadi Pasir Angin. Kemudian Samundaka ke alun-alun dan masuk ke pohon beringin untuk mengalahkan Duruwiksa. Maka terjadilah pertempuran yang sangat hebat, sampai akhirnya Duruwiksa kalah kesaktiannya dan kabur ke suatu rawa dan masuk ke dalamnya. Sampai sekarang rawa tersebut bernama Cimurubus, tempat masuknya mubusnya Duruwiksa sewaktu dikejar Samundaka. Dari rawa itu keluar air jernih, kemudian menjadi sebuah sungai. Mendadak setelah itu, pohon beringin yang tadinya kering menjadi lebat kembali dan membawa kesegaran bagi rakyat Nagri Laris Manis.
Kerajaan menjadi subur, makmur. Rakyatnya bersorak gembira karena kehidupannya menjadi cukup kembali dan menjadikan negara gemah ripah repeh rapih. Sewaktu Dulu Wiksa masuk ke dalam pohon beringin itu, yang daunnya kering berguguran, rontok dan rantingnya pun rontok, mendadak menjadi maleber atau melebar. Daunnya lebat dan rindang, rantingnya tumbuh segar, memayungi negeri laris manis. Sesudah kedua syarat itu dipenuhi, maka kemudian Putri Gandayangsari menikah dengan Samundaka. Dan seterusnya negara yang tadinya dipimpin Putri Gandayangsari lalu diserahkan ke Samundaka. Semua rakyat bersujud dan berbakti kepada raja dan ratunya. Dari kejadian pohon beringin yang tadinya kering dan daunnya mati menjadi segar kembali atau maleber dan berwarna hijau. Kemudian ditetapkan menjadi desa Maleber sampai sekarang. Maleber yang berasal dari kata leber artinya lebar atau tidak kekurangan. Maka keluar perkataan dari Raja Samundaka bahwa desa Maleber akan menjadi desa yang rakyatnya lebar keberaniannya, akan menjadi desa yang unggul dari desa-desa lain, desa yang namanya akan melebar kemana-mana, khususnya di wilayah Kuningan. Kemudian sungai airnya keluar dari Cemurubus dinamai Cimaleber, yang airnya jernih dan juga tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Kemudian pada tahun 1989 terjadilah pemekaran desa, dan desa Maleber dibagi dua dengan desa baru yang bernama Desa Padamulya. Demikianlah sejarah desa Maleber yang telah kami kutip dari sesepuh kita, Bapak Haji Aswa, yang paham benar tentang sejarah desa Maleber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.